saja orang Islam. Oh, bukan agama Abraham. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan Memangnya pencipta Allah bisa sekalian menerima alam. puji-pujian Bapak? Ya, itu Tuhan kami yang maha berkuasa. Oh, bisa nerima puji-pujian Anda? Ya, dia bersyukur. Emang nyampe, Pak? Oh, Tuhan saja maha mengetahui. Oh ya? Kenapa di Abasa ayat 1-3 dia belum tahu bahwa ada seorang buta yang ingin menyucikan diri? Semua itu nabi-nabi utusan Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Semua itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus itu utusan Allah. Ya, nama Oke. dia Isa. Apakah Yesus Islam? Islam. Kalau Yesus Islam, kenapa murid-murid Yesus nggak agama Islam? Murid-murid yang dekat dengan dia itu Islam. Loh, 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 loh. Alkitab saya jelas Dia mengatakan tidak menyembah Kristen. Yesus. Loh, Yang menyembah Yesus orang Kristen. iya, Yesus itu pengikutnya adalah Kristen. Kalau Yesus tak pernah pengikutnya aja, mengaku. kalau Yesus Islam, masa pengikutnya Kristen? Yesus tak pernah mengaku dia pencipta sekalian alam. Pernah? Yesus mengaku dia adalah hamba dan utusan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus itu kenapa dia mau disalib? Apa alasannya? Dia sendiri hamba, dia tak boleh buat Nggak, apa-apa saya pada tanya, diri dia sendiri. kenapa dia disalib? Saya tanya. Kenapa dia disalib? Kamu tanya saya. Enggak, Pak. Tanya rumput yang bergoyang, Pak. Itu kan Allah pertanyaan tahu patut nggak? ditanya. Sekarang saya Pertanyaan tanya. ini kan patut ditanya kepada orang Kristen. Allah, Kenapa kamu mau Yesus mati? Pak, katamu Allah Maha tahu. Apa Allah nggak tahu apa alasan Yesus itu disalib? Ya, Allah tak izinkan Yesus disalib. Yang disalib itu orang lain. Iya, hampir disalibkan itu apa alasannya? Apa yang menyebabkan dia hampir disalib? Ya, Allah semua bagi tahu berlaku nggak? dengan sebab dan akibat. Iya, karena Kerana apa kesalahannya si Yesus ini, si Isa ini, sehingga dia mau disalib? Iya, Yesus Isa menyampaikan kebenaran tentang keesaan Allah. Loh, kenapa Tentang disalib? kebenaran Islam. Tentang kebenaran Islam. Pak, yang menyalibkannya itu kan adalah orang Romawi dalam bangsa Israel. Orang Israel aja nggak ada yang Islam. Orang Israel itu nggak ada yang yang Islam. mengikuti nabi-nabinya itu Islam. Oke. Yesus Kalau dan orang para muridnya Israel, yang bentar, benar Pak. itu Islam. Bapak tahu murid-muridnya Yesus itu adalah orang Israel. Itu ngikutin Yesus. Semuanya nggak ada yang Islam, Pak. Bapak bisa nggak demam gini nggak sih, Pak? Itulah kamu. Mereka tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus orang Kristen. Iya. Mana Saya ada tanya, dalil, mana ada kalau- bukti Pak, Yesus sekarang itu gini. pencipta. Sekarang gini, Tak ada bukti. Loh, Allahmu juga nggak ada bukti? Ada dalil, ada data. Oke, Allah datanya itu dari mana? pencipta. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya dalam Al-Quran. Quran siapa yang ngasih? Quran siapa kasih? Ya. Ya, itu pun kamu tak tahu. Al-Quran Loh, ini kalam jawab aja. Allah. Iya, siapa yang nerimanya? Nabi Muhammad menerima Siapa saksinya daripada Muhammad? Jibril. Siapa saksinya Nabi Muhammad nerima Quran dari Nabi Jibril? Muhammad menjadi saksi. Loh, Jibril menjadi saksi. Pak, ini sama seperti saya dapat wahyu. Siapa saksinya? Saya sendiri. Iya, orang yang percaya, Nabi Muhammad itu. Nabi Orang Muhammad gila kau memang, sakit jiwa kau. Masa dia yang dapat, dia yang saksi? Siapa yang percaya? Orang sakit kayak gini ya Tuhan, nggak tahu malu. Murid Yesus aja nggak ada yang mau masuk Islam kok kau klaim. Tolong ya Pak ya. Nanti kau bilang pula saya Islam, padahal saya nggak Islam. Ngeri kali kau. Sakit kau. Oh iya,
itu sakitnya kayaknya udah sampai ke setiap sel-selnya. Udah rusak itu beneran. Duh, kena LCD-nya itu. Ngeri. Astaga Tuhan, ada orang modelan gitu ya? Serem kali aku. Kirim permintaan, cepat. Abdul Idris. Halo, Halo, Islam Kristen. saya saya lupa. Oh, kalau lupa ingatan jangan di sini Pak. Nanti sudah saya jawab kok bilang lupa lagi. Saya mau tanya nih Mbak Saya Agatha. tanya Anda Islam atau Kristen? Masa Saya jawabannya gitu? Islam. Nah gitu Berusaha dong. untuk Islam. Tiba-tiba kok lupa ingatan. Jadi Ya sama Islam. kayak Mbak Agatha lupa diri. Mbak Agatha lupa diri kan? Enggak, Itu lagi duduk nggak diri? itu bukan lupa diri Pak. Oh, Lupa bukan. berdiri Pak. Kalau Oh, mau beda ngejokes ya minimal jangan singkatan dong katanya. Ya gitu. Saya mau tanya nih Mbak. Saya nanya, Anda lagi duduk apa lagi berdiri? Saya bisa duduk, bisa berdiri. Saya nanya, Anda lagi duduk apa lagi diri? Saya berdiri Mbak. Oh. Why not? Mbak, saya mau tanya ya. Ini lama nih saya mau tanya ke Mbak, cuman Mbak saya nggak dinaikin sih. Saya baru aja kok yang- ngirim permintaan kok. Saya udah beberapa kali tuh sama profesor tuh waktu itu saya diturunin Oh, dulu. di sini kan banyak yang mau naik. Emangnya kok kira doang yang naik ke room saya ini agak-agak susah soalnya. Ya kan harus berbagi ilmu katanya mau ngajarin. Ya, yang saya mau tanyakan gini Mbak, di Kristen itu kan ada Advent ya, ada Protestan. Dalilnya di mana? Ini yang saya tahu kan, saya bilang yang saya tahu. Itu Tapi nggak ada dalilnya. Di Kristen ada Advent, ada Protestan, nggak ada dalilnya. Enggak, saya mau tanya ini. Ya itu Mbak kan nggak ada tahu. dalilnya. Di sini Faktanya saya mau belum pakai dalil. faktanya kan ada, ya kan? Faktanya kan Faktanya ada apa? itu. Ada Kristen Advent, ada Kristen Protestan, ada Kristen Anglikan juga ada kan, Katolik juga. Yang saya mau tanyakan adalah menurut Mbak, mereka itu sama Mbak lebih benar mana Mbak? Lebih benar Muhammad lah yang menggauli ini budaknya di ranjang Hafsah. Itu mah patung Yesus yang nggak pakai celana Mbak. Oh itu. Lebih benar Muhammad itu mukanya asam. Mbak jangan lari pertanyaan saya. Mbak tadi orang-orang Mbak bilang ke yang lain lari. Sekarang masih juga lari. Mbak jangan lari kemana-mana. Dia Pertanyaan sekarang saya saya tanya, jawab. kan Anda nanya lebih benar. Benar nggak Muhammad menggauli budak Hafsah di ranjang istrinya? Enggak, saya tanya ke Mbak. Mbak jangan lari Loh, kan Anda kemana-mana. minta jawaban yang benar itu saya jawab benar. Enggak, saya mau tanya yang Loh, benar itu yang kok agak mana? jijik? Yang mendekati paling tidak. Coba Mbak jawab deh. Mbak jangan kemana-mana, jangan lari kemana-mana. Ya. Coba dijawab. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi lebih benar mana Mbak? Ya benar Yesus lah. Enggak, itu yang tiga itu nggak benar jadinya yang beberapa Yang tiga. itu. Lu nggak ada yang benar karena hanya Allah yang benar di dunia ini. Karena Dia adalah kebenaran. Yesus berkata, Oh. "Akulah jalan dan Jadi, kebenaran dan hidup." Jadi Mbak berani kebenaran nggak itu yang ngomong? mana? Ya Yesus. Katolik itu nggak benar gitu misalnya. Saya jawab Yesus. Nggak berkait Bapak pertanyaan saya, nggak ada Kan kolerasinya. Anda nanya siapa yang benar? Yang benar itu Yesus. Dah, kalau saya juga bisa bilang yang benar itu Allah. Bisa Allahmu juga dong kalau bohong. saya ngomong. Allahmu bohong. Ya sama juga Yesus juga Saya pembohong. kan Allahmu bohong. Ya bisa kan Yesus juga pembohong. Enggak. Allahmu itu Ya tidak kalau nggak benar. apa buktinya? Oke, Sekarang gini, buktinya adalah nih ya, saya bilang Allahmu bohong kenapa? Karena dia bilang Isa diserupakan. Itu bohong. Kenapa? Karena nggak ada bukti dan nggak ada saksi. Mbak punya bukti dan saksi punya? Saya punya bukti dan saksi kalau Yesus itu Siapa? mati dan bangkit. Siapa? 4 penulis Injil sinoptik ini adalah saksi.
Ya, Nah, itu mah bikinan lalu manusia, buktinya, Mbak. sabar, Itu sabar, mah sabar. karangan, itu karangan, Mbak. Sebentar, agamamu pun karangan. Itu bisa saya jawab. Ini saksinya. Buktinya adalah semua orang Kristen itu mempercayai salib Yesus. Salib itu ada karena adanya penyaliban. Itu buktinya. Loh, itu baru benar. Ada bukti dan ada saksi. Sekarang saya tanya Allahmu, siapa saksi di abad 1 yang melihat Yesus atau Isa itu diserupakan? Silakan. Itu baru karangan. Karangan orang di abad ke-7. Itu, saya akan kasih tahu kau mana yang karangan. Karangan itu yang tidak punya saksi sejarah, tidak punya bukti sejarah. Itulah karangan. Saya tanya kau, siapa saksi? Quran surah Maryam menuliskan bahwa Isa diserupakan itu. Atau Ali Imran itu. Ya, siapa saksi penulis ini? Surah Ali Imran dan surah Maryam. Yang mengatakan Isa itu diserupakan. Siapa saksinya? Bisa diuji dong. Ya udah, siapa saksinya? Siapa Oke, penulis Ali kita uji ya, Imran? Mbak. Kita uji, Mbak. Mau nggak? Ya. Kita uji siapa yang Ya, benar. siapa penulis Ali Oke, Imran? Mbak, Surah Ali Mbak Imran. kumpulkan pendeta Mbak seluruh dunia. Nah, terus kita berbaiah siapa yang salah, siapa yang tidak. Nabi Nanti kau kumpulin itu semua. udah Berani nggak? pernah bermubahalah dan kala mubahalah akhirnya dalam kurun waktu setahun mati. Gak usah membaiyah. Ini jawab dulu, siapa penulis surah Ali Imran? Siapa saksinya? Penulisan surah Ali Imran. Kasih tahu saya satu nama. Karena di dalam Ali Imran atau surah Maryam, Isa itu diserupakan. Berani Siapa nggak, saksinya? Mbak? Berani nggak Kau kita? nggak nyampe otak kau. Di sini nanya saksi, nanya bukti. Kau ngomongin kebenaran kan? Kalau ini kebenaran, mana bukti dan saksinya? Mana? Iya, tadi saya jawab nggak sampai 1 tahun. Kalau Anda mau nanya benar, nggak ada satu manusia pun yang benar di dunia ini. Semua dibenarkan oleh Allah. Dalilnya adalah karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan. Karena Yesus itu adalah sang kebenaran itu. Kami manusia yang tidak benar ini dibenarkan. Jadi kalau kamu mau nanya, siapa yang benar di antara kami? Hanya Yesus. Yesus itu adalah kebenaran itu. Tidak bisa didebat. Kenapa? Karena ada saksi dan ada bukti. Lalu, apa kabar dengan ini? Menyala pantatku, udah capek aku. Nah, itu. Di sini kalau nggak bisa nanggepin, terus kabur-kaburan, mending gue buang ke selokan. Rata-rata, kalau udah mau ke sini, pasti KABUR. Pingsan. Tahu? KABUR. Tahu nggak? Pingsan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kiranya dengan menonton video ini kita bisa teredukasi ya, bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu tidak didapatkan di dalam diri manusia yang ada di dunia ini. Apa yang dikatakan oleh saudara kita Agatha, bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan sendiri. Oleh karena ketaatan Kristus, itulah sebabnya semua orang dibenarkan. Sama seperti karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berbuat dosa atau berdosa. Nah, teman-teman, artinya bahwa dengan datangnya Kristus bagi kita, kita menjadi dibenarkan. Sama seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus, karena iman kepada Kristus, kita dibenarkan. Kamu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi iman itu menghasilkan perbuatan, teman-teman ya. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita jadi dibenarkan, tapi harus ada dasarnya dulu. Apa dasarnya? Iman. Iman terhadap siapa? Iman terhadap Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup.
Nah, jadi ketika dipertanyakan tentang iman mereka, tentang kebenaran agama mereka, keyakinan mereka, kebenaran kitab suci mereka dipertanyakan, maka mereka menganggap kita sebagai penghujat, teman-teman ya. Itulah sebabnya agak sensitif kalau kita menanyakan tentang iman mereka. Tetapi kalau mereka mempertanyakan iman kita, itu nggak pernah masalah. Justru bagi kita itu menjadi jalan untuk memberitakan kebenaran. Nah, teman-teman, demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.